Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat dalam menjalani ibadah puasa kita di bulan Ramadan dan tentunya dalam mengikuti perkuliahan online kita. Baik, hari ini kita akan membahas materi mengenai maksud dan tujuan kode etik hakim. Oke, apa sebetulnya maksud dan tujuan dari kode etik hakim itu? Nah, kalau kita teliti bersama ya bahwa pedoman hidup itu harus mendasari perilaku seseorang yang meyakini kebenaran pedoman hidup tersebut. Nah, maka kode etik hakim juga harus dijadikan dasar perilaku atau tindakan profesi hakim, tentunya di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, serta harus dijunjung tinggi dan ditegakkan untuk kemajuan korps, artinya lembaga peradilan itu sendiri, dan masyarakat. Nah, ini berarti pula bahwa seorang hakim itu secara langsung juga harus melaksanakan ketentuan-ketentuan terhormat ya yang terdapat di dalam kode etik itu, baik dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim maupun dalam berinteraksi kepada lingkungan dan masyarakat tentunya. Oke, sekarang kita lihat apa sebetulnya maksud dan tujuan dibuatnya kode etik hakim itu ya. Nah, setidaknya ada 4 maksud dan tujuan dibuat kode etik profesi hakim. Yang pertama di sini kita lihat kode etik hakim itu bertujuan ya sebagai alat. Maksudnya apa sebagai alat di sini? Maksudnya yaitu untuk melakukan pertimbangan dan pembentukan karakter hakim serta juga untuk pengawasan tingkah laku hakim. Nah, tentunya dalam kerangka ini, profesionalitas kinerja seorang hakim itu dapat terbentuk melalui peningkatan kualitas atau kemampuan dalam pemahaman dan penerapan dari aturan-aturan yang ada di dalam kode etik hakim ini. Dan kesemuanya itu tidak bisa tentunya meninggalkan apa yang telah disepakati di dalam prinsip-prinsip kode etik kehakiman ini. Nah, artinya bahwa seorang hakim tidak bisa menjalankan profesinya tanpa mengindahkan etika-etika profesi yang ada, yang sudah termaktub ya. Sehingga dengan adanya etika profesi hakim ini diharapkan muncul kesadaran dan tanggung jawab untuk menegakkan keadilan bagi setiap hakim. Kemudian yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial. Artinya bahwa kode etik hakim ini diharapkan dapat mencegah campur tangan dari ekstrayudisial serta sebagai sarana pencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan tentunya juga antar anggota dengan masyarakat gitu ya. Nah, sebagai sarana kontrol sosial ini bahwa seorang hakim sebagai korps menurut komunitas yang tidak lepas dari proses interaksi, di mana dalam proses interaksi tersebut selalu terbuka peluang tentunya munculnya ketidaksamaan pendapat. Nah, bahkan konflik ya, serta pelanggaran-pelanggaran yang semuanya itu tidak mungkin dieliminasi jika tidak ada aturan-aturan atau rambu-rambu yang mengikat tanggung jawab profesinya. Nah, maka kedudukan kode etik hakim dalam hal ini merupakan pengawas yang menjadi kontrol terhadap semua aktivitas yang dilakukan oleh anggota hakim. Pada kenyataannya sebetulnya bentuk campur tangan ekstrayudisial, intervensi politik itu pasti ada ya. Kemudian penguasaan, godaan materi, budaya feodal, kolusi dan mafia praktik peradilan tentunya seperti yang sering kali kita dengar selalu menghantui hakim untuk bertindak menyimpang ya sehingga tidak mampu menegakkan keadilan sebagaimana yang diharapkan.
Nah, ketidakmampuan hakim dalam melepaskan diri dari bentuk campur tangan tersebut akan menghilangkan kemandiriannya. Karena tadi itu. Oleh karena itu, keberadaan kode etik hakim ini diharapkan dapat meminimalisir adanya praktek-praktek penyimpangan dalam dunia peradilan, terutama mafia peradilan dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kode etik hakim ini diharapkan sebagai jaminan peningkatan moralitas. Artinya untuk lebih meningkatkan jaminan bagi peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim. Jadi dengan adanya kode etik ini diharapkan moralitas hakim dan kemandirian fungsional hakim ini meningkat gitu. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, diharapkan tujuan dari pembentukan kode etik hakim ini untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Maksudnya apa di sini? Jadi kode etik hakim ini diharapkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan, ya. Karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan itu menjadi sangat penting. Ketika apa? Ketika proses penegakan supremasi hukum yang ada itu mengalami kemandekan, maka diharapkan dengan adanya kode etik hakim ini tumbuh atau timbullah kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan yang ada. Baik, demikian materi kita pada hari ini mengenai maksud dan tujuan dibuat atau dibentuknya kode etik hakim. Nah, untuk lebih lanjutnya, apabila ada yang kurang dimengerti atau ya ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh langsung chat atau mengirimkan voice note di grup WhatsApp ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.